Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga akan menyampaikan berbagai informasi lainnya. Bersama saya Bribda Joysyonika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Untuk memastikan kesiapan pengamanan arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 Hijriah, Kapolres Madiun Kota bersama Forkopimda Kabupaten Madiun melakukan kunjungan ke pos pengamanan Pospam. Kapolres Metro Bekasi bersama jajaran Polres Bekasi mengadakan kegiatan safari Kamtibmas dan program Polrestro Bekasi Peduli Tempat Ibadah. Memasuki puncak mudik 4 hari jelang Lebaran, Direktorat Polisi Satwa K9 Polri perkuat pengamanan stasiun Pasar Senen. Pemirsa, untuk memastikan kesiapan pengamanan arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 Hijriah, Kapolres Madiun Kota bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Madiun melakukan kunjungan ke pos pengamanan Jiwan pada Selasa sore. Kunjungan yang berlangsung selama 15 menit dari pukul 15.50 hingga 16.05 waktu Indonesia Barat diikuti oleh sekitar 20 pejabat daerah. Di antara mereka yang hadir adalah Bupati Madiun, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Kapolres Madiun, dan Dim 0803 Madiun, Kapolres Madiun Kota, serta pejabat dari Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi terkait lainnya. Selain itu hadir pula Kabak Ops Polres Madiun Kota Kompol Suprapto, Camat Jiwan, Kapolsek Jiwan, serta dan Ramil Jiwan. Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto melalui Kabak Ops menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk mengecek langsung kesiapan pos PAM Jiwan. Peninjauan mencakup fasilitas, sarana prasarana, serta kesiapsiagaan petugas dalam mengamankan jalur mudik dan balik Lebaran. Forkopimda Kabupaten Madiun juga memberikan bingkisan kepada petugas sebagai bentuk dukungan terhadap mereka yang bertugas di lapangan. Setelah dari pos PAM Jiwan, rombongan melanjutkan peninjauan ke pos terpadu Dumpil Polres Madiun, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Ketupat Semeru 2025 yang bertujuan untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, khususnya di wilayah Kecamatan Jiwan. Dengan keberadaan pos pengamanan ini, diharapkan pemudik dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman. Dari Humas Polres Madiun Kota melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto melakukan kunjungan kerja ke pos pengamanan Dumpil yang berlokasi di pintu tol Madiun pada Selasa lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dalam menghadapi arus mudik Lebaran serta menjamin kelancaran dan keamanan perjalanan bagi para pemudik. Tibanya di lokasi, Kapolda Jatim disambut langsung oleh Kapolres Madiun, AKBP Muhammad Zainur Rafiq beserta jajaran. Selama kunjungan, Kapolda melakukan pengecekan terhadap berbagai fasilitas di pos pengamanan, memantau kesiapan personel, serta memberikan arahan terkait strategi pengamanan, guna mengantisipasi peningkatan volume kendaraan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kapolres Madiun menegaskan bahwa strategi pengamanan telah disiapkan secara optimal. Sejumlah personel telah ditempatkan di titik-titik rawan kemacetan serta di pos-pos pelayanan bagi pemudik. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait juga dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas di wilayah Madiun. Menurut Kapolres, kesiapan personel di lapangan menjadi prioritas utama dalam pengamanan mudik tahun ini. Langkah-langkah yang telah disusun bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintas di wilayah Madiun.
Dengan sistem pengamanan yang diterapkan, diharapkan perjalanan mudik dapat berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Kunjungan Kapolda Jatim ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan seluruh jajaran pengamanan dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan selama perjalanan mudik. Dari Humas Polres Madiun melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam upaya mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergitas dengan masyarakat, Polsek Bonto Manai menggelar acara buka puasa bersama pada Sabtu. Kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolsek Bonto Manai ini dihadiri oleh Kapolsek Ibtu Rahmat Saleh beserta jajaran anggota Polsek dan masyarakat sekitar. Dalam upaya mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergitas dengan masyarakat, Polsek Bonto Manai menggelar acara buka puasa bersama pada Sabtu 15 Maret lalu. Kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolsek Bonto Manai ini dihadiri oleh Kapolsek Ibtu Rahmat Saleh beserta jajaran anggota Polsek dan masyarakat sekitar. Setelah berbuka puasa, acara dilanjutkan dengan safari Ramadan di Masjid Nurul Amin, Desa Pole Bungeng. Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek menyampaikan sejumlah imbauan dari Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP Adnan Pandibu, SHSIK, terkait pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas selama bulan suci Ramadan. Kapolsek mengingatkan warga untuk tidak menggunakan petasan atau kembang api yang dapat mengganggu kekhusyuan ibadah serta berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat agar memastikan rumah dalam keadaan aman sebelum pergi beribadah, seperti mengunci pintu dan mematikan peralatan elektronik guna mencegah kebakaran. Selain menjaga keamanan, Kapolsek juga meminta peran aktif dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda dalam menciptakan situasi yang kondusif selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Ia juga menekankan pentingnya mendukung program pemerintah daerah, seperti upaya menjaga ternak agar tidak berkeliaran di jalan atau pekarangan orang lain sesuai dengan program 100 Hari Bupati Kepulauan Selayar. Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek turut mengajak masyarakat untuk mendukung program pekarangan bergizi dengan memanfaatkan lahan rumah untuk menanam tanaman bermanfaat guna memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Di akhir sambutannya, Kapolsek Rahmat Saleh menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa Polsek Bonto Manai akan terus berperan aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya akan memastikan keamanan tetap terkendali dengan menugaskan personel untuk pengamanan salat tarawih serta mendukung kegiatan ceramah yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas di wilayah binaannya. Melalui kegiatan ini diharapkan hubungan baik antara kepolisian dan masyarakat semakin erat, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan. Dari Humas Polsek Bonto Manai melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, unit Resmob Satreskrim Polresta Metro Jakarta Barat mengamankan kendaraan tanpa kelengkapan surat yang diduga hasil kejahatan di kawasan Jalan Utan Jati Kalideres, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan ini, petugas menemukan 13 unit sepeda motor tanpa surat-surat resmi yang diduga merupakan hasil pencurian. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP Dimitri Mahendra didampingi Kanit Resmob AKP Ruben Georgi dan Kasubnit Resmob Ibtu Ferry Okta Rizal menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan pencurian sepeda motor di area parkiran salah satu pusat pembelanjaan di Kembangan, Jakarta Barat. Aksi pencurian tersebut terekam kamera CCTV. Polisi kini terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang telah teridentifikasi. Sementara itu, rumah yang dijadikan gudang penampungan kendaraan tanpa identitas telah diberi garis polisi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil menemukan tempat diduga penampungan kendaraan pencurian bermotor di Perumahan Tabaci, Hutan Jati, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dari hasil penyelidikan kami menemukan 13 kendaraan tanpa identitas surat kendaraan bermotor, di mana kita duga sebagai kendaraan pencurian bermotor. Dan pelaku sekarang sedang dalam pengejaran oleh Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Karena ada laporan masyarakat terkait adanya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kembangan, Jakarta Barat, kami melaksanakan penyelidikan dan hari ini berhasil melaksanakan pengungkapan. Tetapi pelaku masih dalam pengejaran oleh tim Unit Resmob Satreskrim Jakarta Barat. Pemirsa, Polres Ngawi, Polda Jatim mengungkap praktek prostitusi berkedok warung kopi di Gendeng, Ngawi. Seorang wanita berinisial R telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Ngawi, Polda Jatim. Pelaku R melakukan praktik mucikari pada tahun 2021 sampai dengan tertangkap oleh tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi. Motif tersangka dalam melakukan praktik mucikari adalah sebagai mata pencaharian dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Modusnya warung kopi milik tersangka digunakan sebagai kedok untuk menyediakan wanita PSK dan kamar. Tersangka mengakui bahwa wanita yang dijadikan PSK adalah anak kandungnya. Barang bukti yang disita adalah alat kontrasepsi, uang tunai sebesar Rp150.000, satu buah bantal warna hijau merah, dan satu buah spray warna pink. Atas perbuatannya kepada tersangka disangkakan pasal 296 KUHP, ancaman hukuman dengan penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. Pelaku inisial R binti S. Saksi yang diperiksa ada 5 orang. Adapun untuk kronologinya yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, tim Tiger Polres Ngawi mendapat laporan dari masyarakat terkait prostitusi berkedok warung kopi. Ini bertempat di Jalan Raya Ngawi Magetan, masuk Desa Tempuran, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi. Kemudian tim Tiger melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan mendapati kebenaran terkait prostitusi berkedok warung kopi tersebut. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengunjungi keluarga AKP Anumerta Sulianto di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Kapolri mengungkapkan duka cita kepada keluarga dan berkomitmen memproses kasus secara hukum. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengunjungi keluarga AKP Anumerta Sulianto di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Kapolri mengungkapkan duka cita kepada keluarga dan berkomitmen memproses kasus secara hukum. Kapolri juga menyampaikan salam duka cita dari Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit mengatakan bahwa Panglima TNI akan menindak tegas oknum TNI yang menembak korban. Kemarin saya sudah bersama-sama dengan Panglima mendatangi salah satu keluarga korban, dan harusnya hari ini juga beliau ingin ikut hadir, namun karena pagi ini beliau ada kegiatan, beliau wakilkan ke saya untuk menyampaikan salam duka cita dari beliau untuk keluarga. Yang jelas kami keluarga besar Polri tentunya menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap beliau terkait dengan kasus itu sendiri. Kita sudah sama-sama sepakat untuk diproses tegas, proses tuntas, baik terkait dengan kasus yang terkait dengan masalah pembunuhan, itu akan ada proses dari Bapak Panglima, antara terkait dengan masalah perjudian yang menyangkut oknum, itu juga akan proses. Yang jelas bagi kami
keluarga besar almarhum. Sampai saat ini tentunya masih menjadi bagian keluarga besar Polri. Nah, karena itu tentunya kami semua tentunya terus akan mengikuti menjadi duka kita bersama. Pemirsa, Satgas Humas Ops Ketupat 2025 menyampaikan update pelaksanaan Ops Ketupat 2025 pada hari keempat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai situasi keamanan ketertiban lalu lintas pada hari Rabu 26 Maret 2025. Hal tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Polri pada Operasi Ketupat 2025, Kombes Pol Johnson Avitus Panjaitan sebagai berikut. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, arah tol Trans Jawa sebanyak 79.045 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa, arah Merak sebanyak 47.357 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi, arah Bogor sebanyak 33.224 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip Utama, arah Bandung, sebanyak 33.300 kendaraan. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran 2025 agar memastikan kondisi fisik dalam keadaan sehat. Periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan, jaga jarak aman, dan tetap berkonsentrasi. Demikian update pada hari ini. Tetap waspada dan selalu berdoa. Semoga dalam perjalanan mudik diberikan kelancaran dan selamat sampai tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Pagi akan segera kembali.